Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video kali ini membahas persiapan ulangan kenaikan kelas untuk kelas 11. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Soal yang pertama. Perhatikan dua persamaan kimia berikut. Ini persamaan reaksi kimianya. Pasangan asam basa konjugasi pada reaksi tersebut adalah. Ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Ini merupakan materi teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam melepaskan proton, membentuk basa konjugasi. Kemudian basa menerima proton sehingga membentuk asam konjugasinya. Untuk persamaan reaksi yang pertama, HCl berkaitan dengan Cl-. HCl berubah menjadi Cl-. HCl melepaskan proton sehingga HCl sebagai asam 1. Cl- dengan H3PO4 bisa berubah menjadi HCl. Sehingga Cl- menerima proton, sehingga Cl- berfungsi sebagai basa. Kemudian H2PO4- berkaitan dengan H3PO4. H2PO4- berubah menjadi H3PO4. H2PO4- melepaskan proton, sehingga berfungsi sebagai basa. H3PO4 akan bereaksi dengan Cl- berubah menjadi H2PO4-, sehingga H3PO4 melepaskan proton dan berfungsi sebagai asam. HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi. H3PO4 dan H2PO4- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Persamaan reaksi yang kedua, HClO2 berkaitan dengan ClO2-. HClO2 berubah menjadi ClO2-. HClO2 melepaskan proton, sehingga berfungsi sebagai asam. Sebaliknya, ClO2- bisa bereaksi dengan H3O+, membentuk HClO2. Sehingga ClO2- menerima proton dan berfungsi sebagai basa. H2O berkaitan dengan H3O+. H2O berubah menjadi H3O+, melepaskan proton sehingga H2O H2O menerima proton sehingga H2O bertindak sebagai basa. Sebaliknya, H3O+ dengan ClO2- akan melepaskan proton, membentuk H2O, sehingga H3O+ bertindak sebagai asam. HClO2 dengan ClO2- merupakan pasangan asam basa konjugasi. H2O dengan H3O+ merupakan pasangan asam basa konjugasi. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal yang kedua, hasil pengujian larutan dengan beberapa indikator diperoleh hasil sebagai berikut. Ini datanya. Dapat disimpulkan harga pH larutan 1 dan 2 berturut-turut adalah. Ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Untuk larutan yang pertama, kita buat garis bilangan dan angka trayek pH-nya. Nah, ini sudah sesuai dengan trayek pH ini.
Larutan pertama dengan metil jingga berwarna kuning, sehingga pH-nya di atas 4. Nah, ini di atas 4. Kemudian larutan pertama dengan bromokrisol hijau memberikan warna hijau. Kalau warna hijau berarti campuran dari kuning dan biru, berarti antara 38 dan 54. 38 dan 54. Larutan pertama jika diberi bromotimol biru akan menghasilkan warna kuning, sehingga pH-nya di bawah 6. Di bawah 6 memberikan warna kuning. Sehingga dari garis bilangan ini kita ambil irisan garis bilangannya. pH larutan 1 ditunjukkan oleh irisan dari garis bilangan. Maka pH larutan 1 lebih besar dari 4,4 dan kurang dari 5,4. Larutan 2, kita buat garis bilangan dengan nilai trayek pH-nya. Larutan 2 dengan metil jingga memberikan warna kuning, berarti di atas 4,4. Larutan 2 dengan bromokrisol hijau memberikan warna biru, berarti di atas 5,4. Larutan 2 dengan BTB memberikan warna biru di atas 7,6. Sehingga irisannya adalah 7,6 ke atas. Nah, inilah irisan garis bilangan. pH larutan 2 ditunjukkan oleh irisan dari garis bilangan. Sehingga pH larutan 2 lebih besar dari 7,6. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya. Diketahui larutan amonia NH4OH dengan konsentrasi 0,1 m dan derajat ionisasi 1%. Harga pH larutan amonia tersebut sebesar. Ini option pilihannya, kita lihat pembahasannya. Ini merupakan materi pH basa lemah. Rumus alfa itu sama dengan akar Kb per Mb. Alfanya adalah 1% sama dengan 10 pangkat min 2. Akar Kb-nya adalah yang dicari. Nanti kita cari. Kemudian Mb-nya adalah 10 pangkat min 1. Ini kalau kita kuadratkan semuanya, 10 pangkat min 4 sama dengan Kb per 10 pangkat min 1. Kb sama dengan 10 pangkat min 5. pH-nya dari basa lemah kita mencari konsentrasi OH-. Rumusnya konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Konsentrasi OH- 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Kalau kita kuadratkan, akar kali perkalikan 10 pangkat min 6. Sehingga OH- sama dengan 10 pangkat min 3. POH 3. Sehingga pH sama dengan 11. Jawabannya adalah B. Lanjut. Soal berikutnya. Asam oksalat merupakan asam bivalen terionisasi. Ini datanya. Larutan asam oksalat 0,1 m memiliki pH sebesar. Ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Ini pH asam lemah. Rumus konsentrasi H sama dengan akar Ka kali Na. Karena ini asamnya bivalen, maka Ka yang digunakan adalah Ka yang nilainya besar. Kita lihat konsentrasi H akar Ka yang besar adalah 5,6 kali 10 pangkat min 2. Ma-nya 10 pangkat min 1. Sehingga akar 56 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 2 akar 56. pH-nya min log konsentrasi H. pH sama dengan min log 10 pangkat min 2 kali akar 56. pH sama dengan 2 min log akar 56. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya. Suatu larutan asam lemah dengan konsentrasi 0,01 m mempunyai pH sebesar 3,5. Besarnya Ka dari
asam lemah tersebut adalah, ini option pilihannya, ya materinya adalah pH asam lemah. pH sama dengan 3,5, itu artinya konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 3,5. Konsentrasi H positif sama dengan akar Ka kali Ma. 10 pangkat min 3,5 sama dengan akar Ka kali 10 pangkat min 2, ini 0,01. Kalau dikuadratkan semuanya seperti ini menjadi 10 pangkat min 7 sama dengan Ka kali 10 pangkat min 2. Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah B. Lanjut. Soal berikutnya. Sebanyak 100 ml larutan NH3 dengan konsentrasi 0,1 m mempunyai pH yang sama besarnya dengan pH dari 100 ml larutan CaOH 2 kali dengan konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 4 m. Nilai Kb dari larutan NH3 adalah, ini option pilihannya. Pembahasannya, kita lihat CaOH 2 kali merupakan basa kuat, NH3 merupakan basa lemah. pH CaOH 2 kali sama dengan pH NH3. Ini sesuai dengan soal. Artinya, pOH CaOH 2 kali juga sama dengan pOH NH3. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi OH- dari NH3. Konsentrasi OH- CaOH 2 kali sama dengan konsentrasi OH- dari NH3. CaOH 2 kali basa kuat, maka rumusnya N kali M. Untuk NH3 basa lemah, OH-nya akar Kb kali Mb. N-nya 2, M-nya 5 kali 10 pangkat min 4, N2 karena OH-nya 2. Sama dengan akar Kb kali 10 pangkat min 1. Ini. Sehingga ini hasilnya 10 pangkat min 3, kalau kita kuadratkan 10 pangkat min 3 kuadrat sama dengan akar Kb kali 10 pangkat min 1 kuadrat. 10 pangkat min 6 sama dengan Kb kali 10 pangkat min 1. Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah A. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya. Larutan penyangga berperan dalam menjaga kestabilan pH dalam cairan inti sel, ekstrasel, dan berbagai sistem lainnya. Berikut daftar spesies kimia yang membentuk larutan penyangga. Ini daftarnya. Pasangan spesies kimia yang membentuk larutan penyangga adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Kita harus tahu komposisi larutan penyangga, yaitu asam lemah dengan basa konjugasinya, bisa juga basa lemah dengan asam konjugasinya. Option A, 1 dan 2, yaitu HPO42- dan H2CO3. HPO42- dan H2CO3 tidak ada hubungan asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Kesimpulannya, bukan larutan penyangga. Option B, 1 dan 5. Yaitu HPO42- dan H2PO4-. HPO42- adalah basa lemah dan basa konjugasi dari H2PO4-. H2PO4- adalah asam lemah dan asam konjugasi dari HPO42-. HPO42- dan H2PO4- selisihnya 1 atom H. Kesimpulannya option B adalah larutan penyangga. C. 2 dan 3. H2CO3 dan H2C2O4. Tidak ada hubungannya asam lemah dengan basa konjugasi atau basa lemah dengan asam konjugasi. Kesimpulannya bukan larutan penyangga. D. 2 dan 5. H2CO3 dan H2PO4- tidak ada hubungan asam lemah dan basa konjugasinya, sehingga bukan larutan penyangga. E. 3 dan 4. H2C2O4 dan CO3 2- tidak ada hubungan asam lemah dan basa konjugasinya, atau
basa lemah dengan asam konjugasinya. Kesimpulannya bukan larutan penyangga. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut. Terdapat beberapa larutan. Nih, campuran yang menghasilkan larutan penyangga adalah, ini option pilihannya. Syarat larutan penyangga asam. Mv asam lemah lebih besar daripada Mv basa kuat. Ingat, komposisinya asam lemah dengan basa kuat. Syarat larutan penyangga basa. Mv basa lemah lebih besar daripada Mv asam kuat. Ingat, komposisinya basa lemah dengan asam kuat. Option A. MvNaOH 2. MvCH3COOH 4. Maka Mv asam lemah lebih besar dari Mv basa kuat. Simpulannya larutan penyangga. B. 1 dan 4. NaOH basa kuat, HCl asam kuat. Berarti bukan larutan penyangga. C. 2 dan 4. CH3COOH asam lemah, HCl asam kuat. Kesimpulannya bukan larutan penyangga. D. 3 dan 4. CaOH 2 kali basa kuat, HCl asam kuat. Kesimpulan bukan larutan penyangga. E. 4 dan 5. HCl asam kuat, H2SO4 asam kuat. Kesimpulannya campuran ini bukan larutan penyangga. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut. Soal berikutnya, jumlah mol CH3COONa yang harus dicampurkan dengan 0,2 mol CH3COOH dalam 1 liter dengan pH sama dengan 5 adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. CH3COOH dan CH3COONa merupakan penyangga asam. pH sama dengan 5, artinya konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 5. Konsentrasi H positif sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol basa konjugasi. 10 pangkat min 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kali 0,2 dibagi per N kali basa konjugasi. 10 pangkat min 5 bisa dihilangkan, sehingga mol basa konjugasi sama dengan 0,4. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Dari reaksi asam basa di bawah ini yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat asam adalah, ini option pilihannya. Kata kunci dari soal ini adalah garam terhidrolisis sebagian dan bersifat asam. Syaratnya, M kali V asam kuat sama dengan Mv basa lemah. Option A, kita hitung Mv asam kuatnya lebih kecil dari M kali V basa lemah. Sehingga bukan penyangga, bukan hidrolisis, sehingga salah. B, Mv asam kuat itu sama dengan Mv basa lemah. Ini merupakan hidrolisis yang bersifat asam. Sehingga jawabannya benar. C. Mv basa kuat sama dengan Mv asam kuat. Ini merupakan netralisasi. Tidak terhidrolisis. Ya, netral. Salah jawabannya. D. Mv basa kuat sama dengan Mv asam lemah. Ini termasuk hidrolisis tetapi bersifat basa. Sehingga D salah. E. Mv basa kuat lebih kecil dari Mv asam lemah. Ini bukan hidrolisis, sehingga jawabannya salah. Jawaban yang betul adalah jawaban B. Lanjut. pH dari 500 ml larutan yang mengandung 13,2 gram amonium sulfat adalah, option pilihannya. Pembahasannya, ini merupakan pH garam dari basa lemah asam kuat, sehingga bersifat asam. Kalau bersifat asam, kita cari H positif. Sama dengan akar KH kali konsentrasi NH4+. Konsentrasi NH4+ itu sama dengan 2 kali konsentrasi amonium sulfat, sama dengan 2 kali molaritas garam, karena ini garam.
KH sama dengan KW per KB. Sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Sehingga 10 pangkat min 9. Molaritas garam itu sama dengan konsentrasi amonium sulfat sama dengan gram per mr kali 1000 per V sama dengan 0,2. Konsentrasi H positif bisa dituliskan akar KH kali ini NH4+ itu sama dengan 2 mg sehingga kali 2 mg sama dengan akar KH-nya 10 pangkat min 9, 2 mg-nya adalah 0,2. Akar 4 kali 10 pangkat min 10 sehingga 2 kali 10 pangkat min 5. pH-nya adalah 5 min log 2 sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya, sebanyak 100 ml larutan ciatika COOH 0,15 m dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 0,3 m. pH campuran sebesar. Ini option pilihannya. Pembahasannya, ini termasuk pH hidrolisis dan syaratnya MV asam lemah sama dengan MV basa kuat. Dan bersifat basa. Nah, tulis persamaan reaksi yang setara. Mula-mula 15 mmol, asalnya dari 100 kali 0,15. NaOH-nya 15 mmol, 50 kali 0,3. Ini belum ada. Yang bereaksi adalah 15 semua, terbentuk 15 mmol semua. Kondisi akhir ini habis bereaksi, ini terbentuk 15 mmol, ini juga 15. Ini merupakan hidrolisa yang bersifat basa. Sehingga kita hitung konsentrasi ciatika COO-Na sama dengan konsentrasi 15 mmol dibagi volume campuran 150. Dari 100 ditambah 50. Sehingga sama dengan 10 pangkat min 1. Konsentrasi ciatika COO-Na sama dengan konsentrasi ciatika COO min sama dengan 10 pangkat min 1. KH sama dengan KW per KA. Sehingga sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 9. Rumusnya OH min sama dengan akar KH kali konsentrasi ciatika COO min sama dengan akar 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 1. Akar 10 pangkat min 10 berarti 10 pangkat min 5, POH-nya 5, pH-nya 9. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut. Percobaan titrasi asam basa antara H2SO4 molaritas dengan KOH 0,5 molaritas dengan indikator PP. Datanya sebagai berikut. Konsentrasi H2SO4 adalah, kita lihat pembahasannya, kita tulis persamaan reaksi yang setara dulu, kita setarakan, K-nya 2, maka di sini 2. H-nya di sini 4, di sini baru 2, maka ini 2. Maka kita tulis perbandingan mol H2SO4 dibanding mol KOH sama dengan koefisien H2SO4 dibanding koefisien KOH. Mol H2SO4 sama dengan mol KOH sama dengan 1 banding 2. Mol KOH dikalikan 1 sama dengan mol KOH sama dengan ini H2SO4 dikalikan 2 sehingga 2 kali mol H2SO4. Mol itu M kali V KOH sama dengan 2 kali MV H2SO4. Kita isi molaritas dari KOH 0,5, volumenya 10. Kemudian 2 kali molaritas volume H2SO4 adalah 5 ml. Sehingga ini bisa kita selesaikan menjadi 5 sama dengan ini 10 mH2SO4. Sehingga molaritas H2SO4 0,5. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. UN Kimia 2017. Berikut data hasil percobaan titrasi MgOH 2 kali dengan HCl 0,1 m. Ini datanya. Berdasarkan data tersebut, massa MgOH 2 yang bereaksi adalah, ini option pilihannya. Kita lihat volume rata-rata HCl yang
Gunakan ini dijumlahkan dibagi 3 itu 20. Menulis persamaan reaksi yang setara. Cl-nya belum setara, kita beri koefisiennya 2. Hanya 4, ini baru 2, maka kita isi koefisien 2. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Mol MgOH 2 kali dibanding dengan mol HCl sama dengan koefisien MgOH 2 kali dibanding koefisien HCl. Sehingga sama dengan 1:2. Mol HCl sama dengan 2 kali mol MgOH. Mol itu M kali V. Sehingga 0,1 kali 20 untuk HCl sama dengan 2 kali mol M MgOH kali 10. Molaritas MgOH 0,1. Sehingga tadi ini volumenya 10, kita tulis 10 ml MgOH 0,1 M itu sama dengan 10 kali 0,1 milimol MgOH sama dengan 1 milimol kali Mr, berarti ada 58 mg sama dengan 0,058 gram. Sehingga jawabannya adalah A. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.